Shalom. Renungan Grace and Truth hari ini dengan tema Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Matius 4 ayat 8-10. Firman Tuhan. Iblis pun membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia beserta kemuliaannya. Dan ia berkata kepadanya, Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Penekanan ini saya jadikan tema hari ini sebagai renungan Grace and Truth. Saya ulangi ayat 9 bagian B. Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Ini adalah sebuah penawaran iblis kepada Tuhan Yesus. Ayat 10, Tuhan Yesus menjawab apa? Maka Yesus berkata kepadanya, Enyahlah, hai setan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan, dan hanya kepadanya lah engkau harus beribadah. Bapak Ibu sekalian, hari ini banyak orang Kristen yang berpikir bahwa iblis hanya membuat manusia susah dan menderita. Iblis membuat manusia mengalami berbagai bencana. Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya iblis juga mengupayakan kesejahteraan manusia di bumi ini agar manusia dapat melupakan Tuhan dan tidak membutuhkan surga. Maka mereka dengan membangun surga di bumi dengan menciptakan zona nyaman, kemapanan, sehingga mereka bergantung pada diri sendiri, tidak berharap akan surga yang dari Tuhan. Inilah sebuah tipu daya. Kuasa iblis juga dapat membuat hidup manusia menjadi seolah-olah tercukupin semuanya, menjadi nyaman senyaman-nyamannya, sampai mereka melupakan Tuhan dan rencananya yang ajaib, yang kudus, yang dirancangkan bagi manusia, yaitu kekekalannya. Hal ini terbukti dengan apa yang terjadi dalam pencobaan yang dialami Tuhan Yesus. Ketika iblis menawarkan keindahan dunia ini, iblis berkata kepada Tuhan Yesus bahwa segala kuasa dunia dan segala kemuliaannya akan diberikannya kepada Tuhan Yesus kalau saja Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Menyembah itu sama dengan berbakti, saudara-saudara. Jadi ketika ditawarkan, engkau akan kuberikan seisi dunia ini, kekayaan, harta, kenyamanan, berarti Tuhan Yesus memilih berbakti kepada keindahan dunia ini, kepada iblis. Bapak Ibu sekalian, pencobaan itu pada dasarnya merupakan bujukan iblis dengan menjanjikan keadaan nyaman di dunia hari ini, yaitu sebuah usaha untuk menikmati dunia hari ini, yaitu menaruh kebahagiaan palsu di dunia yang sementara ini. Sebab apapun di luar Tuhan adalah fana atau sementara. Harus selalu diingat bahwa kenyamanan hidup dapat membuat seseorang tidak memerlukan siapa-siapa, bahkan Tuhan. Kenyamanan hidup dapat menciptakan suasana jiwa di mana seseorang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Dan ini adalah sangat-sangat menipu. Sikap hati seperti itu akan membangun hati yang menaruh harap kepada dunia, seakan-akan dunia ini tidak pernah berakhir, sehingga mereka berpikir bahwa sesungguhnya kesempatan hidup hanya di dunia ini, atau kesempatan hidup hanya satu kali saja. Padahal kita ada kehidupan yang lain dari kehidupan sementara ini. Kehidupan sementara ini adalah kehidupan hanya sebuah transit jembatan saja. Orang bertanya kepada saya, Pak, mau nggak punya rumah mewah? Rasanya mau juga. Hari ini saya melayani Tuhan, Bapak Ibu sekalian.
Sekalipun saya belum memiliki tempat tinggal sendiri, tapi saya bersyukur. Bukan tidak bisa, tentu kalau mau diupayakan bisa, tetapi saya bersyukur apa yang saya miliki hari ini. Dengan segala fasilitas yang sederhana, saya bersyukur. Bukan tidak mau, tapi saya tunda nanti ketika saya berada di belakang langit biru. Di sanalah saya akan memiliki rumah yang mungkin jauh lebih indah. Bukan mungkin, tapi pasti. Di sana rumah ada kolam berenang, ada rusa, ada domba. Wah, indah sekali. Lebih indah dari apapun dunia berikan, lebih indah dari apapun yang bisa saya beli atau dunia buat. Surga jauh lebih indah daripada segala sesuatu yang dunia bisa berikan. Itulah sebabnya saya menggantungkan harapanku, kebahagiaanku kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab saya tahu di luar Tuhan semuanya bersifat sementara dan fana. Keadaan-keadaan percintaan dengan dunia ini adalah keadaan yang benar-benar membahayakan bagi manusia. Manusia tanpa sadar mereka bekerja 6 hari, bahkan kurang 7 hari. Hari untuk beribadah pun mereka tidak memberikan untuk Tuhan, dengan dalil mereka sedang mencari uang. Mereka sedang bekerja memburu karir. Kurangkah Bapak Ibu sekalian ketika 6 hari kita bekerja sekuler dan 1 hari kita komitmen mulai untuk berikan waktu untuk berbakti kepada Tuhan? Sebetulnya kalau kita hitung 6 hari pun juga masih kurang fair dengan 1 hari. Tapi dalam keadaan kurang fair itu masih ada banyak orang Kristen yang tidak memberikan sungguh-sungguh hari itu kepada Tuhan. Mereka masih kurang. Ketahuilah kalau engkau sedang mengalami hari-hari engkau mengejar dunia ini dan seisinya dengan dalil bekerja dan berkarir, sebetulnya engkau sedang berbakti dan sujud kepada iblis. Engkau bukanlah anak Tuhan yang benar. Engkau anak Tuhan yang tidak sah atau palsu. Anak Tuhan yang haram. Anak Tuhan yang gampang. Sementara anak Tuhan yang asli adalah anak perjanjian seperti Ishak, yang didapat dengan tidak mudah, dengan sebuah pengorbanan. Jangan mau saudara-saudara sujud berbakti kepada iblis, tapi mulut berkata engkau berbakti kepada Tuhan. Berbakti adalah sebuah sacrifice dan penyembahan, sikap hidup dan bukti nyata yang kita lakukan. Berbakti adalah surat kehidupan yang bisa dibaca oleh setiap orang. Mari hari-hari ini Bapak Ibu, ketahuilah bahwa keadaanmu sedang membahayakan dirimu. Engkau sungguh-sungguh sedang gawat. Engkau harus segera sadar hari ini. Firman Tuhan memperingatkan agar kita menjaga diri dari hal tersebut. Tuhan Yesus memberikan peringatan, menasihati agar kita menjaga diri kita. Hati ini tidak dipenuhi oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan dunia. Dan hal ini bukan hanya di luar gereja. Saya berbicara hari ini di dalam gereja, dan termasuk banyak orang-orang percaya dan juga pelayan Tuhan yang di hatinya ada pesta pora dan segala aktivitas dibungkus rohani sebetulnya adalah kepentingan atau ada agenda-agenda kepentingan duniawi. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mengajak saudara-saudara, mari hati Tuhan mau setiap kita tidak sampai kita mengalami kejatuhan di dalam dosa yang membuat kita sulit untuk terlepas. Memang Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, tapi karakter dosa kita harus untuk berani menolak keinginan-keinginan dosa, keinginan-keinginan daging. Itulah sebabnya Tuhan berkata, matikanlah keinginan-keinginan dagingmu. Sebab itulah suatu jerat. Jerat itu adalah sebuah ikatan yang pelan-pelan seperti candu, yang bila mana seseorang sudah terbiasa mengkonsumsinya, sangatlah sukar untuk melepaskannya. Apa yang kau mulai hari ini, maka itu akan jadi kebiasaanmu. Kalau engkau mulai misalnya merokok, engkau akan terbiasa merokok. Engkau mulai begadang,
engkau terbiasa begadang. Engkau hari ini mulai menyembah, engkau akan menggenapi rencana Tuhan, yaitu dipanggil menjadi penyembah-penyembah. Mari mulai menyembah Tuhan. Mari mulai berbakti. Memang tidak mudah, tapi sebuah keputusan. Saya hari ini, setelah dengar renungan ini, saya mulai berdoa, saya mulai menyembah. Karena percintaan dunia ini sama saja, saudara-saudara, menipu Tuhan dalam hatimu. Bukankah kita orang percaya sudah dibeli lunas? Tubuh kita bukan milik kita sendiri lagi, tapi milik Tuhan Yesus. Dan ingatlah Bapak Ibu sekalian, suatu hari kelak setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan, dan kita tidak rame-rame, kita sendiri, tidak ada siapa-siapa di sana. Kita akan jumpa muka dengan hakim yang adil. Dan setiap waktu yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan suatu hari kelak. Saya ulangi bahwa ingatlah, jalan ini ada ujungnya. Hidup ini pasti ada akhirnya. Jangan kita candu, menjadikan candu yang membinasakan. Mari hari ini kita berbakti kepada Tuhan. Sebab saya percaya ini firman, ini kebenaran, dan ini sangatlah benar. Bahwa orang percaya harus terikat dengan roh Tuhan, bukan dengan roh dunia. Karena mereka terikat dengan roh dunia, sama dengan mereka berbakti dan menyembah kepada iblis. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan Yesus, kita harus selalu mengingat bahwa kenyamanan dalam dunia, di dunia ini, didasarkan pada kekayaan dan hiburan dunia, membuat seseorang tidak melayani Tuhan secara benar, tetapi sesungguhnya melayani dirinya sendiri. Inilah sebabnya dan inilah ciri-ciri orang yang sedang terjerat dalam tipu daya kekayaan dunia. Mereka yang terjerat ini pasti tidak dapat mencintai sesamanya. Mereka tidak bisa melayani secara proporsional baik Tuhan dan sesama manusia seperti apa yang Tuhan mau. Tentu saja mereka tidak mengupayakan bagaimana hidup mereka semakin hari semakin baik, semakin mengalami perubahan ilahi, bagaimana mereka menjangkau jiwa-jiwa terhilang dengan segenap hati. Orang-orang ini seperti pemuda kaya yang ketika dikemukakan dalam firman Tuhan, di mana ia tidak mau melepaskan miliknya bagi sesama yang miskin. Dia melakukan sesuatu hal yang dia mampu lakukan, tapi ketika Tuhan menguji hatinya dengan sebuah yang namanya ujian kelimpahan, bagaimana mengikut Tuhan, harus melepaskan segala sesuatu. Pemuda dalam Injil mencatat, dia meninggalkan Tuhan karena hartanya. Dia merasa dia menjadi tuan atas hartanya sendiri. Semua yang kita miliki Bapak Ibu sekalian adalah milik Tuhan. Baik kelimpahanmu maupun kekuranganmu hari ini, keterbatasanmu, bawa juga pergumulanmu kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh berbakti kepada Dia, Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia bisa menenun hidupmu menjadi yang tadinya kusut menjadi keindahan. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, dengan memahami hal ini, bukan berarti kita harus memberikan semua uang kita untuk orang miskin atau sibuk kegiatan gereja semata-mata. Kita harus tetap bekerja, harus tetap kita profesional, kita studi, karir sungguh-sungguh. Tapi jangan melupakan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang utama dan terutama. Yang paling penting di sini adalah kita bersedia memecahkan diri kita seperti anggur yang tercurah atau roti yang terpecah bagi keselamatan orang lain. Kalau hanya membagi uang atau harta kita untuk orang lain, rasanya di dunia ini banyak bukan orang Kristen juga dapat melakukan bagi-bagi uang, sedekah, maupun juga mereka berkorban. Tetapi membagi segenap hidup untuk pekerjaan Tuhan dan Tuhan sebagai Bapa kita, ini adalah hal yang berbeda. Segenap hati, ini hal yang sangat sulit. Alkitab menunjukkan bahwa sekalipun seseorang memberikan seluruh hartanya, tetapi tanpa kasih adalah sia-sia. Kasih artinya tindakan yang sesuai dengan pikiran dan perasaan seperti yang ada pada Tuhan Yesus, yaitu yang rela memberikan dirinya, mengosongkan dirinya, hidup hanya untuk kepentingan kerajaan Bapa. Prinsip hidup orang percaya hari ini saya tutup renungan ini adalah: serigala memiliki liang, burung mempunyai sarang,
tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Inilah Injil, inilah sebuah kehidupan, inilah sebuah sikap penyembah kepada Tuhan. Saudara-saudara, intinya adalah jangan meletakkan kebahagiaanmu di bumi ini. Kalau ditanya saya, Pak, bahagiakah sama istrinya? Bahagiakah dengan anak-anaknya? Saya jawab, tidak. Orang kaget, Bapak Ibu sekalian mungkin kaget. Kenapa tidak bahagia? Saya berkata, saya bahagia, kebahagiaanku dalam Tuhan. Maka ketika saya melihat orang sekeliling saya, melihat istri, melihat anak-anak saya, dengan segala keterbatasan dan kekurangan mereka, saya tetap bahagia. Karena saya menggantungkan kebahagiaanku kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka segala sesuatu, ada sukacita, ada damai sejahtera, bukan yang semu, tapi damai sejahtera yang sejati. Inilah perbedaan antara keselamatan dari Tuhan dan apa yang diberikan, ditawarkan oleh dunia dari iblis. Keselamatan dari Tuhan bersifat kekal, tapi tawaran-tawaran dari iblis, apapun jenis dan bentuknya, sekalipun nampaknya bahagia, semua bersifat sementara. Mari Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, fokus hari ini kembali menyembah Tuhan. Berikan hatimu berbakti hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Tuhan yang aku harus bahagia.